Oke, rekan-rekan teman sejawat dosen sekalian yang saya hormati, berjumpa lagi dengan tutorial El Nino ya. Pada sesi Q&A atau tanya jawab, ada pertanyaan dari Bapak Agus Slamet, Kaprodi Sarjana Terapan Mesin ya, dia Sarjana Terapan Mesin perawatan mesin. Beliau bertanya bagaimana cara membuat kelompok di mata kuliah saya ya. Bagaimana cara membuat kelompok di mata kuliah saya? Seperti yang kita tahu, kita sudah tahu caranya membuat tugas di video sebelumnya ya. Tapi tugas ini sifatnya adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Nah, yang diharapkan oleh Bapak Agus Slamet adalah membuat tugas kelompok. Jadi misalkan ada satu kelas ini ya, ini kelas PE 1A yang sekarang sudah jadi 2A ya. Ini mau saya bagi menjadi 5 kelompok. Ini ada 22 orang, berarti sekitar 6 dan 5 orang. Nah, ini tugasnya sifatnya tugas kelompok ya. Jadi misalkan absen 1 sampai 6 itu kelompok 1. Kemudian absen 7 sampai absen 12 itu kelompok 2. Kemudian 13 sampai 17 itu kelompok 3. Kemudian ini kelompok 4. 4 kelompok misalkan ya. 4 kelompok. Nah, kemudian kelompok 1 ini saya beri tugas. Kelompok 2 saya beri tugas, kelompok 3 saya beri tugas, kelompok 4 saya beri tugas, dan ngomong-ngomongannya bukan individu tapi kelompok ya. Jadi cukup satu orang yang ngupload mewakili kelompoknya. Bagaimana caranya ya? Ya, yang seperti ini bisa dilakukan di El Nino ya Pak ya. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat grupnya dulu ya. Langkah pertama yang dilakukan membuat grup. Grup ini terserah ya, terserah Bapak Ibu dosen sekalian ya. Membaginya seperti apa? Misalkan kalau saya ini berdasarkan absen 1 sampai 6 itu grup 1, 7 sampai 12 grup 2 dan seterusnya. Nah, sehingga ada 4 grup. Nah, pertama membuat grupnya. Caranya yang pertama diklik partisipan, cara membuat grup ya. Partisipan. Ya, seperti ini. Ada sekian orang ya. Kemudian diklik gerigi ini, kemudian kita klik grup. Nah, di sini ada grupnya ya. Jadi ini belum ada grupnya. Nah, kita mau membuat grupnya dulu. Kita lihat di sini ada 4 grup ya. Kita beri nama dulu, misalkan ini grup 1, kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Nah, kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu kita buat dulu. Jadi kita create group. Nah, kita create group. Kemudian kita buat kelompok 1. Kelompok 1. Kita buat dulu ya. Nah, save. Nah, kelompok 1 ini anggotanya siapa? Kelompok 1 ini anggotanya adalah Mas Afix, Mas Aprilian, Mas Arianto, Mas Bogas, Mbak Fadlin, dan Mas Farhan. Ada 6 orang ya. Nah, kelompok 1 ini kita klik, kemudian kita add or remove user. Ini kita klik. Nah, kita pilih tadi ya, siapa aja tadi? Afik, Aprilian, Arianto. Afik, kemudian tahan kontrol ya, ditahan. Jadi tombol kontrol kita tahan, kita klik Aprilian, kita klik Arianto, Bogas, Fadlin, Farhan. Jadi ada 6 orang ini kita masukkan, di klik add sebagai anggota dari kelompok 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita back to group. Nah, sekarang berarti kelompok 1 sudah ada 6 anggota. Sekarang kita masukkan kelompok 2 ya, sama seperti tadi caranya ya. Kelompok 2 Firja, Golin, Hafiz, Ihza, Liza, dan Anjis.
Nah, kita create group. Nah, kita kelompok 2. Kita buat dulu grupnya. Kelompok 2. Save change. Nah, kemudian namanya tidak harus kelompok 2 ya. Bisa jadi kelompok mawar, kelompok melati, atau kelompok elang, atau kelompok delik sandi, terserah ya. Nah, kelompok 2 ini anggotanya adalah Firjatullah, Golin, Hafiz, Ihza, Liza, dan Anjis. Nah, ini kita add usernya, kita masukkan orang-orangnya tadi adalah Firja, Golin, Hafiz, Ihza, Liza, dan Anjis. Jangan lupa ditahan tombol kontrolnya ya. Kemudian kita add. Berarti 6 orang ini adalah anggota dari kelompok 2. Kita back to group. Kemudian kita tambahkan kelompok 3 dan kelompok 4 seperti tadi ya. Nah, untuk menghemat waktu saya akan percepat videonya. Jadi sekarang kita sudah punya 4 grup Pak ya, 4 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4. Anggotanya ada 6 orang dan 5 orang. Sekarang diklik grouping ini ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini kita definisikan sebagai satu kesatuan tugas kelompok ya. Satu kesatuan tugas kelompok. Jadi kita create grouping. Nah, ini tugas kelompok ya, jadi tugas kelompok ya. Jadi bisa juga ditambah deskripsi bahwa tugas kelompok ini terdiri dari 4 kelompok, yaitu urut absen ya, urut absen. Nah, kita save. Oke, sekarang kita sudah punya grouping ya. Grouping ini skala besarnya grup ya. Jadi tadi ada 4 grup. 4 grup tadi kita masukkan dalam satu grouping namanya ya. Nah, grouping ini kita masukkan untuk kelompok 1 dan kelompok 4 ini. Jadi grouping ini belum punya grup-grup ya. Nah, ini kelompok 1 sampai 4 ini mau kita masukkan ke dalam groupingnya tugas kelompok. Jadi caranya kita klik ini tanda apa ini, tanda biru-biru ini ya, tanda kepala manusia ini. Nah, kelompok 1 sampai 4 ini kita tahan shift, kita add ke dalam tugas kelompok ini. Nah, sehingga tugas kelompok ini isinya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Tugas kelompok ini, grouping tugas kelompok ini itu adalah isinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Dan kelompok 1 itu membernya siapa saja sudah kita atur di yang grup ini ya. Nah, tadi ada 6 orang kelompok 1, kelompok 2 ada 6 orang, kelompok 3 ada 3 orang, ada 5 orang, kelompok 4 ada 5 orang. Nah, sehingga sekarang kita sudah bisa membuat tugas kelompoknya ya. Kita sudah bisa membuat tugas kelompoknya. Tugas kelompok sekarang kita coba buat. Kita klik materinya. Nah, sekarang kita buat tugas kelompok ya. Nah, add activity, assignment, add ya, seperti biasa ya. Ini sudah sering kita lakukan. Nah, ini kita beri judul tugasnya, tugas kelompok. Misalkan membuat PPT, misalkan buatlah PPT secara kelompok.
ya. Nanti kelompok 1 materinya apa gitu ya, kelompok 2 materinya apa gitu ya, kelompok 1 materinya apa gitu ya, misalkan saja ya ini ya. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, misalkan seperti ini tugas kelompok. Kelompok 1 bikin materi tentang misalkan resistansi, kelompok 2 induktansi, kelompok 3 kapasitansi, kelompok 4 konduktansi, misalkan gitu. Nah, seperti biasa ya, ini sudah sering sekali kita lakukan. Ini juga sudah sering sekali kita lakukan ya, dimulainya hari ini tanggal 9, deadline-nya tanggal 16, kemudian dia tidak bisa lagi mengupload misalkan tanggal 17 April ya. Ini juga sudah sering sekali kita pakai, Nah, yang membuat berbeda adalah ininya ya, group submission setting ya. Jadi ini adalah perintah kepada El Nino bahwa tugas ini bukan tugas mandiri, melainkan tugas kelompok. Jadi, sekali lagi ada di sini ya, group submission setting. Ini kita klik sudden submit in groups, kita klik yes ya, sehingga El Nino kita kasih tahu bahwa ini tugas kelompok, bukan tugas individu. Nah, kemudian ini groupingnya tugas kelompok ya, yang sudah kita buat tadi. Tugas kelompok ini isinya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, ini tugas kelompok. Require group to make submission. Kalau ini kita yes, berarti hanya yang ada dalam grup saja yang bisa mengupload. Yang tidak punya kelompok tidak bisa ngupload ya. Tapi karena kita sudah bagi secara adil tadi, kelompoknya semuanya sudah masuk dalam grup, jadi semuanya bisa mengupload. Sehingga ini penguploadannya sekarang sifatnya adalah grup ya, bukan sifatnya individu lagi ya. Kemudian kita save ya. Nah, sekarang kita sudah punya tugas kelompok dengan kelompoknya ada 4 kelompok, masing-masing anggotanya 6 dan 5 orang. Kita save ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Terus terang, saya pribadi belum pernah memakai tugas kelompok ini, baru pertama kali, dan itu pun karena Pak Agus Slamet tanya ya, jadi saya belajar lagi. Jadi asalnya saya tidak tahu caranya gimana, tahunya ya waktu pelatihan dulu. Perkara ini bisa dikerjakan oleh mahasiswa atau enggak, saya belum pernah mencoba ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mencoba seperti ini. Nanti apabila diketemukan hambatan-hambatan bisa kita diskusikan lagi bersama ya. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar atau japri saya di WA atau telepon. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah belajar caranya membuat tugas secara kelompok ya. Yang tugas secara kelompok ini pada intinya ada di settingan grup, settingan grup ya, grouping ya. Jadi cara membuat grupnya tadi sekali lagi masuk ke partisipan, kemudian cara setting tugas menggunakan grupnya ini ada di sini, group submission setting ya. Cara membuat grupnya tadi di partisipan. Oke Bapak Ibu sekalian, sekian dari saya untuk tutorial Q&A yang keempat kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi apabila ada topik-topik yang ingin dibahas lagi. Terima kasih.